Ana. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Nah, Bu Ana, sesuai dengan perbincangan kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan supervisi terhadap proses pembelajaran yang Bu Ana laksanakan di kelas. Namun sebelum kita laksanakan proses supervisi dan nantinya saya akan melaksanakan observasi terhadap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, kita laksanakan dulu proses percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengobservasi selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Bagaimana Bu Ana, sudah siap? Baik, Bu. Insya Allah saya siap. Baik Bu Ana, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa sebelumnya kita laksanakan dulu percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan proses pembelajaran, supaya nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Bu? Baik, Bu. Baik Bu Ana, pada percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran kali ini yang akan Ibu laksanakan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan supervisi kali ini? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yaitu pertama, dengan membaca teks dan mendengarkan penjelasan guru wujud benda, siswa dapat memilih informasi yang terkait wujud benda dengan kalimat yang efektif dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan soal berdasarkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Begitu mungkin. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini ada 3 ya Bu. Nah, selanjutnya apa saja area pengembangan yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi hari ini? Baik Bu, pada kegiatan supervisi ini ada 3 area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu dalam hal mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman, kemudian memandu proses belajar yang efektif, dan dalam hal melakukan asesmen yang menyediakan umpan balik. Jadi dalam kegiatan supervisi kali ini ada 3 area yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari ketiga area ini, adakah yang ingin lebih spesifik untuk lebih diamati ketika proses observasi nanti? Iya Bu, betul sekali. Saya ingin Ibu lebih spesifik ketika mengamati saya dalam hal mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman dan dalam hal membantu proses belajar yang efektif. Baik Bu, jadi nanti ketika saya mengamati, saya akan lebih spesifik lagi dalam mengamati hal yang Ibu sebutkan tadi, yaitu dalam hal menyediakan lingkungan kelas yang nyaman dan juga dalam hal membantu pembelajaran yang efektif. Nah Bu Ana, apa strategi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Misalnya pendekatannya atau metodenya seperti apa Bu? Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat dan gaya belajar siswa dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan belajar dan gaya belajar siswa. Selain itu, saya juga akan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian strategi kolaboratif learning, dan menggunakan metode penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Seperti itu mungkin Bu. Baik Bu, jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga akan menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan strategi kolaboratif learning dan menggunakan metode penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Begitu ya Bu? Betul Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Kira-kira apa yang akan Ibu gunakan atau apa yang sudah Ibu persiapkan?
Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu berupa teks bacaan, gambar-gambar yang relevan, video pembelajaran, LKPD, dan juga lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kesiapan Ibu? Kapan nih rencana Ibu untuk diobservasi bisa dilakukan? Nah, kebetulan Bu, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan observasi hari ini juga bisa dilaksanakan. Baik, jadi pada hari ini Ibu sudah merasa benar-benar siap ya Bu untuk disupervisi. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi, kemudian saya juga akan mencatat hal-hal penting yang terjadi pada proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Baik Bu. Ibu selesai diobservasi, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Baik Bu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di praobservasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, dari percakapan kali ini saya akan lebih memahami apa tujuan dari dilaksanakannya observasi. Selain itu, saya juga lebih memahami tentang area yang ingin saya kembangkan, sehingga saya dapat melakukan persiapan sebaik mungkin agar proses pembelajaran yang akan saya laksanakan benar-benar bermakna dan berpihak pada murid. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi kali ini. Juga saya berterima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk disupervisi. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Baik Bu Ana, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa kembali nanti di proses observasi dan di percakapan praobservasi. Demikian Bu Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat? Semangat? Pintar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, siap hadir semua? Nah, oke, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
belajar tentang satuan kilometer dan satuan meter. Apa kalian siap? Siap. Tapi sebelum kita mempelajari satuan kilometer dan meter, Ibu mau bertanya dulu boleh? Boleh. Tadi pas kalian berangkat ke sekolah, di jalan kalian melihat apa saja? Coba. Motor, Mobil, terus sepeda, mobil Pajero, terus harimau, apa? Air di mana? Kesalahan. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3. Pertama, ada benda padat, kedua benda cair, dan ketiga benda gas. Tapi sebelum kita mempelajari tentang 3 hal tersebut, alangkah baiknya kalian buka dulu halaman 60. Ada membaca dulu teks tentang wujud benda. Silakan dibaca dulu. wujud benda ada 3, itu padat, air, dan gas. Wujud benda ada 3, yaitu padat. Memiliki wujud benda ada 3, yaitu dapat, air, dan gas. Wujud benda ada 3, yaitu Setelah kalian membaca tentang wujud benda, ternyata wujud benda terbagi menjadi berapa? 3. Nah, pertama, Padat. benda padat. Kedua, cair. Ketiga, ada yang tahu contoh dari benda padat apa saja? Nah, setelah benda padat, kedua ada benda cair. Sebutkan contoh benda cair apa saja? Air minum. Terus benda cair ada lagi? Air susu. Terus yang benda cair apa? Minyak goreng. Terus oli. Itu termasuk salah satu contoh benda cair. Dan yang ketiga ada benda gas. Contoh dari benda gas apa saja? Angin. Balon gas. Terus uang. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian mengenai wujud benda yang terbagi menjadi 3. Setelah dibaca, didiskusikan, kemudian hasil diskusi kalian bisa ditulis dalam lembaran yang Ibu bagikan nanti. Siap? Ke dalam lembar ini kalian baca dulu, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian apa saja benda di sekitar kalian yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah kalian diskusi, kalian boleh menuliskannya di kertas ini. Nanti kertas ini kalian kumpulkan, kemudian dibacakan di depan. Siap? Silakan, selamat mengerjakan. Benda padat apa saja ya? Menurut saya meja dan kursi juga benda padat. Meja, kursi, papan,
mobil, motor, meja, kursi. Nah, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang benda barat. Sekarang, siapa yang akan maju ke depan untuk menerangkan tentang benda cair? Boleh angkat tangan? Oke, kelompok ini silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi ada 5 poin yang termasuk benda cair menurut kelompok 5. Sekarang yang terakhir yang termasuk benda gas. Cuk, siapa yang mau ke depan? Oke, kelompok
Berjumpa kembali dengan saya Khadijah, CGP Angkatan 8 dari SDN 2 Citanagara, Kecamatan Cikidung, Kabupaten Garut. Di percakapan pasca observasi kali ini, saya masih ditemani oleh Bu Ana. Selain itu, percakapan pasca observasi kali ini juga disaksikan langsung oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Ade Herdiana. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk menyaksikan proses supervisi yang saya laksanakan bersama Bu Ana. Saya mohon izin Bapak untuk melaksanakan proses percakapan bersama Bu Ana terkait evaluasi pada observasi yang telah saya lakukan pada pembelajaran Bu Ana di kelas. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses observasi? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan proses observasi saya jadi lebih lega. Ternyata jika kita percaya diri dan melakukan persiapan yang matang, proses supervisi tidak terlalu menegangkan seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Ibu merasa lebih tenang dan merasa lebih lega ya Bu? Ya. Baik Bu, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah saya lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, bagaimana menurut Ibu proses pembelajaran yang saya observasi tadi? Apakah Ibu sudah merasa puas dan merasa semuanya sudah sesuai dengan target atau sesuai dengan rencana yang Ibu sesuai dengan rencana Ibu? Ya Bu, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar dan sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang. Namun ada beberapa hal yang membuat saya kurang puas, terutama dalam menstimulasi murid yang pasif agar mau terlibat aktif dalam pembelajaran itu ternyata membutuhkan usaha dan strategi tertentu. Baik Bu, jadi menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan skenario atau rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun. Namun Ibu merasa masih belum puas, terutama dalam hal memandu pembelajaran yang efektif. Begitu ya Bu? Ya betul Bu. Baik Bu, selama saya mengamati pembelajaran yang Ibu laksanakan, saya mencatat beberapa hal penting yang terjadi di kelas Ibu. Pada beberapa bagian, Ibu melakukannya sudah sangat baik, bahkan melebihi dari kriteria yang ditetapkan. Di antaranya, Ibu sudah baik dalam hal membuat lingkungan belajar yang nyaman, komunikasi yang Ibu gunakan juga sangat efektif, sangat baik, sehingga materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pun dapat mudah dipahami dengan baik oleh murid. Selain itu, Ibu juga sudah mampu menerapkan disiplin dan mampu memotivasi murid, sehingga sebagian besar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, Ibu juga sudah mampu mengintegrasikan muatan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, serta sudah mampu menerapkan strategi dalam proses pembelajaran. Namun seperti yang Ibu utarakan tadi, memang benar dalam hal memandu pembelajaran, terutama dalam pendekatan dalam mendampingi murid yang pasif masih perlu dikembangkan lagi. Ya betul Bu, saya merasa seperti itu. Baik Bu, ternyata hasil catatan saya sesuai dengan apa yang Bu Ana rasakan sendiri ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana cara Bu Ana dalam memperbaiki hal yang diceritakan tadi? Apa penyebab dari kesulitan atau apa penyebab dari sulitnya mengaktifkan siswa yang pasif ini? Menurut saya banyak sekali faktor penyebab dari siswa yang pasif ini. Mungkin yang pertama karena kepribadiannya yang cenderung pendiam. Terus selain itu mungkin juga karena merasa kurang percaya diri sehingga tidak berani baik dalam mengemukakan pendapat dan bertanya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi menurut Ibu ada beberapa penyebab yang mengakibatkan murid yang ini pasif dalam belajar. Memang pada dasarnya murid ini bersifat pendiam sehingga merasa kurang percaya diri. Seperti itu Bu? Ya betul, seperti itu Bu. Nah, bagaimana strategi
atau apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Untuk meningkatkan keaktifan murid yang selama ini terlihat pasif dalam pembelajaran, mungkin saya akan melakukan beberapa hal. Di antaranya, saya akan melakukan pendekatan secara individu, secara interaktif, mungkin dengan melakukan diskusi atau memberikan bantuan melalui pertanyaan pembantu untuk menstimulasi keaktifan siswa ini. Itu saya juga akan memberikan apresiasi pada apapun yang menjadi pencapaiannya dalam belajar, sehingga murid tersebut menjadi percaya diri dan muncul motivasi dalam dirinya untuk terus memperbaiki hasil belajarnya dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan merubah strategi pembelajaran. Saya akan mencoba menggunakan strategi cooperative learning, yaitu dengan menempatkan beberapa murid yang aktif dan memiliki kemampuan yang kognitif yang baik dalam setiap kelompok diskusi. Hal ini bertujuan agar murid yang aktif ini dapat memandu jalannya dalam diskusi dan dapat menstimulasi keaktifan dari siswa yang pasif tadi. Selain itu, dengan menerapkan cooperative learning, murid bisa saling menghargai dan menjalin kerjasama dengan baik. Baik Bu Ana, bagus sekali. Saya sangat tertarik dengan rencana yang akan Ibu laksanakan. Jadi Ibu akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keaktifan murid ini, yaitu dengan melakukan pendekatan secara individual dan pemberian scaffolding, serta dengan mengubah strategi pembelajaran menjadi cooperative learning. Kapan Ibu akan melakukan semua rencana ini? Rencana pendampingan individu dan penggunaan strategi cooperative learning saya akan mulai melakukannya mulai besok. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, mungkin saya akan memberikan perhatian khusus dan memberikan scaffolding pada murid yang kurang aktif tersebut. Jadi Ibu akan melakukannya mulai besok ya Bu. Dalam menjalankan rencana ini, adakah orang lain atau pihak lain yang akan Ibu libatkan? Saya akan melibatkan rekan sejawat Bu, yaitu saya akan sharing dengan guru-guru senior terkait pengalaman mereka dalam menstimulasi keaktifan. Jadi dalam rencana ini Ibu akan berkolaborasi atau sharing pendapat dengan rekan sejawat ya Bu? Betul Bu. Nah Ibu, untuk upaya Ibu ini Ibu menargetkan waktu berapa lama untuk melihat hasilnya? Karena merubah kebiasaan siswa yang tadinya pasif menjadi aktif, menurut saya merupakan hal yang cukup sulit. Jadi saya akan menargetkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk melihat perkembangannya. Jadi selama 1 bulan ini saya akan terus memantau dan mengevaluasi terkait perkembangan keaktifan murid. Mungkin seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu menargetkan waktu 1 bulan untuk melihat apakah rencana Ibu ini efektif atau tidak ya Bu? Ya, betul begitu Bu. Baik Bu Ana, dari proses supervisi ini, terutama pada perbincangan kita di tahap pasca observasi ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari terlaksananya supervisi dan perbincangan baik di awal maupun di pasca observasi ini, saya jadi lebih mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Selain itu, saya juga dapat menemukan solusi dari masalah pembelajaran yang saya hadapi. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu sudah mengetahui titik lemah atau apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, Ibu juga sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan saya doakan Ibu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan semua tugas dan rencana Ibu ini. Amin. Terima kasih Bu. Baik Bu, percakapan kita kali ini saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah, rangkaian supervisi kelas mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk disupervisi. Jazakillah khairan katsiran Bu. Amin, sama-sama Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik yang telah hadir menyaksikan proses supervisi akademik.
Terima kasih atas motivasi Bapak dan bimbingan Bapak kepada saya selama ini. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan amal baik Bapak menjadi ladang pahala buat Bapak. Amin. Demikianlah rangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang telah saya laksanakan. Saya Khadijah undur pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.